Apa sih turunan trigonometri itu? Turunan trigonometri adalah persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri. Seperti sini ada sin, cos, tan, kotangan, sekan, dan kosekan. Jadi turunan trigonometri itu persamaan turunan yang mengandung fungsi-fungsi trigonometri. Ada 3 jenis turunan trigonometri atau 3 jenis soal dalam penyelesaian rumus trigonometri. Yang pertama adalah rumus dasar. Yang kedua, turunan trigonometri dengan sudut AX plus B. Yang ketiga, turunan trigonometri ini kalang berpangkat. Ya. Jadi ada 3 jenis bentuk turunan trigonometri. Yang pertama rumus dasar, yang kedua turunan trigonometri dengan sudut AX plus B, yang ketiga turunan trigonometri berpangkat. Sifat-sifat turunan trigonometri ini hampir sama dengan turunan fungsi. Yang pertama, untuk F sama dengan C kali U, yaitu konstansa kali U, turunannya itu C kali U aksen. Ya, C di sini saklar atau konstanta. Yang kedua, untuk pertambahan, turunannya U aksen plus P aksen. Ya, jadi kalau ada 2 fungsi trigonometri ditambahkan, kita tinggal menurunkan masing-masing dari fungsi tersebut. Untuk pengurangannya juga sama, kita langsung menurunkan masing-masing fungsi tersebut. Nah, beda halnya untuk perkalian. Untuk perkalian ini kita harus menurunkan satu-satu. Ya, untuk rumusnya yaitu U aksen dikali P tambah U kali P aksen. U aksen dari sini ada turunan dari U dikali fungsi trigonometri P tambah fungsi trigonometri U dikali turunan dari fungsi trigonometri P. Untuk kelima, pembagian sama halnya dengan nomor 4. Ya, ininya dikurangi, kalau perkalian ditambah, kalau pembagian dikurangi, dan dibagi dengan pi kuadrat. Ya, ini sifat-sifat turunan ada 5. Oke, selanjutnya rumus dasar. Nah, ini hal terpenting dalam turunan trigonometri. Kalian harus bisa menghafal 6 rumus dasar dari trigonometri. Ya. Beda halnya dengan fungsi. Kalau fungsi pangkat yang diturunkan, nah ini trigonometrinya. Contoh, rumus dasar 1, sin turunannya cos, cos turunannya min sin, dan tan turunannya sekan kuadrat, kotangan turunannya min kosekan kuadrat, sekan turunannya sekan kali tan, dan kosekan yaitu turunannya min kosekan kali kotangan. 6 ini harus kalian hafal sebagai dasar dalam mengerjakan turunan fungsi trigonometri. Contoh, kita langsung memasuki contoh. Contoh yang pertama, tentukan turunan dari fx sama dengan 7 sin x. Nah, ini tadi memakai rumus dasar ya, dan sifat nomor 1, 7 sin x. Jadi yang diturunkan hanya sin. Tadi turunan sin apa? Cos. Jadi turunan dari 7 sin yaitu 7 cos x. Jadi tinggal menurunkan sin. Oke, bisa dipahami? Oke, lanjut yang kedua. Nah, ini hampir sama dengan nomor 1. Ini kita hanya menurunkan cos saja. Nah, di rumus dasar tadi turunan cos yaitu min sin. Nah, jadi 4 cos x turunannya 4, cosnya diganti dengan min sin ya. 4 kali min dikalikan min 4 sin x. Oke. Nah, ini yang sangat mendasar harus diingat.
sin turunannya cos, cos turunannya min sin ya. Nah, dibalik-balik, tetapi kalau cos tambahkan negatif ya, sin jadi cos, cos jadi sin. Nah, kalau sin jadikan negatif. Contoh nomor 3. Nah, ini untuk pertambahan. Seperti yang Bapak sudah bilang di awal, kalau pertambahan ini sama halnya dengan yang nomor 1 dan 2. Kita hanya menurunkan sin dan cos saja. Turunan sin, cos. Turunan cos, min sin. Ini dikalikan 2 kali min 2 sin. Ya, tinggal ditambahkan. Oke. Nah, untuk pengurangan juga sama dengan nomor 3. Kita hanya menurunkan sin, cari di rumus dasar turunan sin apa, turunan cos apa. Turunan sin yaitu cos, turunan cos min sin. Di sini min, di sini min. Min kali min jadi plus. Jadi turunan dari 4 sin x dikurangi cos x yaitu 4 cos x plus sin x. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, untuk perkalian. Nah, perkalian tadi kan masing-masing kita misalkan ini U, ini jadi Pi. Nah, sebelum itu bila mana soal tersebut bisa disederhanakan, sederhanakan terlebih dahulu ya. Contoh ini cos x kali tan x. Nah, ini tan. Tan itu perbandingan dari apa per apa. Nah, lihat. Tan itu perbandingan dari atau bisa dicari sama saja persamaan dengan sin per cos. Jadi tannya dirubah kepada jadi sin per cos. Nah, kita lihat cos ini cos, atas bawah bisa dicoret. Jadi turunannya tinggal fungsinya menjadi sin x ya. Turunan sin tadi jadi cos ya. Jadi misalkan kalau ada persamaan atau fungsi trigonometri yang bisa disederhanakan, sederhanakan terlebih dahulu. Contohnya seperti nomor 5 ini. Tannya kita rubah dulu ke dalam sin dan cos, karena tan itu bisa dicari dengan perbandingan sin dan cos. Nomor 6. Nah, ini untuk perkalian. Nah, ini beda halnya dengan nomor 5. Sin dan cos. Nah, ini tidak bisa disederhanakan lagi ya. Nah, udah seperti ini. Nah, untuk soal yang seperti ini kita memakai sifat yang tadi ya. Kita misalkan sin x ini menjadi U dan cos x ini menjadi P ya, kita turunkan satu-satu terlebih dahulu. U kan tadi sin x, turunan dari sin cos ya. Nah, sekarang Pi turunannya cos x, turunannya itu min sin. Nah, udah dimisahkan terlebih dahulu. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini sin x cos x ya. Rumusnya kalau ada perkalian yaitu U aksen kali Pi ditambah, nah kalau kali jadi tambah U kali Pi aksen. U aksen berapa? Cos X dikali Pi-nya berapa? Cos X juga. Nah, terus Pi-nya berapa? Sin. U-nya berapa? Sin X. Pi-nya berapa? Pi aksennya berapa? Min sin X. Jadi cos X kali cos X yaitu cos 2 cos kuadrat X. Ingat ya, kuadratnya di cos di sini. Cara penulisannya di sini, jangan di sini. Nah, sin X kali sin X. Ini juga ada sama, berarti jadi kuadrat. Ini plus, ini min. Plus kali min, min. Nah, gitu ya. Dipahami. Jadi untuk perkalian kita turunkan satu-satu dulu. Nah, ini yang awal sebagai U, yang kedua sebagai Pi. Terus kita turunkan masing-masing dan masukkan ke dalam rumus ini. U aksen kali Pi, U kali Pi aksen. Jadi aksen yang pertama, ini aksen yang kedua. Oke. Selanjutnya. Nah, tadi kan turunan trigonometri terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama tadi tentang
yang memakai rumus dasar. Nah, yang kedua, turunan trigonometri dengan sudut AX plus B. AX plus B. Nah, ini hampir sama dengan rumus dasar. Misalkan ada soal sin dalam kurung AX plus B. Turunannya yaitu A. Nah, A-nya ke depan, ininya ke depan. Turunan dari sin apa? Cos AX, ini tulis lagi AX plus B. Sama halnya dengan cos. Cos AX plus B. Ya, A-nya ke depan. Nah, turunan dari cos apa? Min sin. Jadi di sini minnya pindah ke depan. Min A sin AX plus B. Yang ketiga, tan AX plus B. Nah, turunan tan apa tadi? Sekan kuadrat. Nah, A-nya kita tinggal pindahkan ke depan. Tangan kosekan, min kosekan, A-nya ke depan. Sekan, nah untuk sekan itu sama halnya dengan turunan dasar, rumus dasar yang tadi kita bahas. Ini tinggal A-nya pindah ke depan dan fungsi trigonometrinya kita turunkan. Oke, supaya lebih jelas kita lihat ke contoh nomor 1. Tentukan turunan dari, nah yang dimaksud X plus B itu ini ya, ini. Jadi ini bentuk sin AX min B ya, ini bentuknya seperti ini. Tadi yang pertama A, ini A sebagai A ya, ini sebagai B. Tadi kan rumusnya A nya ke depan, nah ini ke depan A. Nah ini kan 5 ke depan, nah ini ke depan, turunan sin itu cos. Nah ini terus lagi 5x min 2. Oke, kita ulang. Tulis di sini ya. Sin 5x min 2. Ya. Langsung turunan dari, nah sebelum kita menurunkan sin, nah ini dulu 5 ke depan. 5 ke depan di sini. Nah, turunan dari sin apa? Cos, tulis cos. Sudah? Kalau sudah seperti itu, ya udah sudah. Ini tulis lagi 5x min 2. Oke, ya cukup mudah ya. Yang kedua, nah ini kalian suka bingung kalau ada per-peran atau ada akar-akaran, udah buyar ya. Oke, coba lihat nomor 2. 5 sin setengah x plus 6. Ini sama halnya dengan yang nomor 1. Ini min, ini plus. Nah, ini bentuk dari sin AX plus B. Ini sama saja ya. Ini sama saja dengan yang ini. Nah, di sini udah ada angka 5. Nah, tadi kan kalau sin diturunkan berbentuk AX plus B, ini ke depan. Nah, ini pindahkan ke depan. Nah, di sini nih. Ini pindahkan ke depan. Jadi 5 tetap di sini disimpan. Nah, 5 dalam soal tetap. Ini ke depan dikalikan 1/5. Nah, turunan dari sin apa tadi? Turunan dari sin cos. Nah, sudah. Kalau seperti itu, ini tulis lagi. Ya. Tinggal kita kalikan. 5 kali 1/5. Oke, habis ya. Oke, lihat atas bawah sama habis. Tinggal cos 1/5x plus 6. Oke, coba kita ulang lagi. Ya. Ini jangan bingung kalau ada tambahan seperti ini dan ini bentuk pecahan. Ini sama saja. Yang di dalam keluar, yang A keluar, 1/5 keluar, terus turunkan yang sin. Ya. Jadi gini, 5 tetap, yang A keluarkan, turunan dari sin apa? Cos. Ya udah, gitu. Ini tetap tidak berubah. Ini 5 1/5 habis, tinggal cos 1/5x plus. Oke, mudah ya. Nomor 3. Sin 4x plus 2. Nah, ini untuk pengurangan. Pengurangan sama halnya dengan perkalian. Kita harus memisahkan dulu ini sebagai U. Ini sebagai Pi. Ya, ini U, ini Pi. Kita turunkan dulu U. Ini U. Nah, ini U. Turunan dari sin cos 4x. Nah, ini sama halnya dengan AX plus B. Nah, AX plus B. B-nya mana, Pak? Nah, B-nya itu 0. Jadi tidak ditulis ya. Jadi sin 4x. Ini sama aja dengan
sin AX plus B ini sama ya, bentuknya seperti itu. Jadi turunan dari sin 4x yaitu 4x ke depan, tinggal turunan sin yaitu cos 4x. Oke, bisa dipahami ya. Terus turunan pi 2x. Nah, ini turunan di kelas 11, turunan biasa. Turunan fungsi biasa di kelas 11 ya. Waktu kelas 11 itu tinggal menurunkan aja. 2x turunannya 2 ya. Oke, kalau lupa buka lagi buku kelas 11-nya tentang turunan fungsi seperti biasa. Nah, ini soalnya sin 4x per 2x. Nah, masing-masing kita udah misalkan ini tadi U, ini P. Nah, rumuskan, masukkan rumus ke sini. UP ini dikurang. U aksennya ini 4x cos x tulis. Dikali pi-nya berapa? Pi-nya 2x kurang. U berapa U? Nah, U ini sin 4x nih, U sin 4x dan sin 4x kali pi aksen. Nah, pi aksen itu 2 per pi kuadrat. Pi-nya kan 2x, tinggal tambahkan atau udah 2x dalam kurung pangkat 2. Oke, tinggal masuk. Kalau sudah dimisalkan, tinggal masukkan ke dalam rumus. Operasikan 4 kali 2x, jadi satu-satu ya. 4 kali 2x 8x. Oke, tinggal dikalikan ke sini. Ini juga sama. Ya, yang dikalikan ini nih. Nah, oke. Terus ini juga sekalikan nih. Nah, ini simpan di depan boleh. Ya. Kalau ini tidak bisa dikalikan nih, cos 4x kali 2x enggak, ini ya. Ini bentuk trigonometri. Ya, tidak bisa dikalikan dengan aljabar biasa, harus dengan trigonometri lagi. Oke. Hasilnya seperti ini. 8x kali cos 4x kurangi 2 sin 4x. Nah, ini nih. Nah, ini dikuadratkan 2 pangkat 2 4, x pangkat 2 2. Oke. Nah, ini bisa dicoret nih ya. 4x ini bagi 4, ini tinggal bagi 2 ya. Bagi 2, karena ini 2 nih. Ini 2 habis. Ini bagi 2 tinggal 2, 8 bagi 2 tinggal 2. Oke, sederhanakan ya. Dengan aljabar biasa, hasilnya seperti ini. Ya. Oke. Kalau masih belum paham, boleh diulang-ulang lagi ya. Oke. Nah, yang terakhir yaitu turunan trigonometri berpangkat. Ini sama halnya dengan turunan fungsi yang sudah dipelajari di kelas 11 ya. Oke. Nih. Y fx pangkat n. Jadi fungsi trigonometrinya dipangkatkan sebanyak n kali. Untuk turunannya yaitu pangkat turun ke depan, nih kan n sama, jadi pangkatnya turun ke depan, pangkatnya dikurangi 1 dikalikan dengan turunan dari trigonometri itu yang di dalam kurung ya, sama aja dengan tadi. Pangkat turun ke depan, pangkatnya dikurangi 1 dikalikan turunan dari fungsi trigonometri yang di dalam kurung. Contoh, tentukan turunan dari y cos 3 cos pangkat 3 2x. Nah, ini berpangkat nih. Oke. Gimana cara menurunkannya? Tadi pangkat turun ke depan, ini pangkat 3. Nah, ini pangkat 3 turun ke depan. Fungsinya tulis lagi. Nah, terus turunkan. Nah, ini yang ini ya. Fungsinya tulis lagi. Ya. Pangkatnya kurangi 1 nih, pangkatnya kurangi 1 tuh, misalnya 3 dadi 2 dikalikan turunan dari
fungsi tersebut yang di dalam ini ya, cos 2x. Jadi pangkatnya jangan dianggap dulu supaya lebih mudah. Cos 2x ini sama halnya dengan cos ax plus b, a nya ke depan. Nah ini kan cos 2x, a nya ke depan jadi 2, turunan cos itu min sin 2x nya tulis lagi. Nah ini ya. Nah jadi dari yang pertama, model kedua dan model ketiga itu saling keterkaitan, nyambung ya. Yang ketiga ini menyangkup semuanya. Oke. Nah ini berbentuk cos ax plus b. Terus kita operasikan. Nah ini min kali 2 min 2 sin 2x dioperasikan ya. Nah ini konstanta dikalikan dengan konstanta. Ini 3 kalikan lagi dengan konstanta mana? Nah ini min 2. 3 kali min 2 min 6. Cos kuadrat 2x sin 2x. Oke, coba kita ulang. Bisa bingung ya. Y sama dengan cos pangkat 3 2x. Nah, kita langsung turunkan ya. Tadi kan pangkatnya turun. Nah, yang pangkat ini pindahkan ke depan 3. Nah, ya. Terus fungsinya tulis lagi, tapi pangkatnya dikurangi 1. Ini kan pangkat 3. Kurangi 1 jadi 2. Jadi cos 2 ya, 2x. Tuh, 2 langkah. Ini satu langkah, 2 langkah. Nah, yang ketiga, fungsi ini diturunkan. Nah, ini kan pangkatnya jangan dulu kita anggap supaya lebih mudah. Cos 2x. Nah, ini udah Bapak jelaskan tadi. Bentuknya seperti ini. Cos 2x. Tulis lagi ya. Cos 2x. Ini sama halnya dengan cos ax plus b, yaitu turunannya ini kalau diturunkan jadi a, karena cos itu turunannya min, nah minnya simpan ini min sin ax plus b. Jadi kalau cos 2x 2 nya ke depan, turunan cos yaitu sin 2x. Nah, oke. Tulis di sini min 2 sin 2x. Nah, konstanta kita yang bisa dikalikan kita kalikan. Ini kan ada konstanta 2 nih, ini 3, ini min 2. Kalikan jadi min 6. Ini tetap cos kuadrat 2x sin 2x. Oke. Nah, diulang-ulang lagi kalau kalian belum paham. Boleh nanti tanyakan via Classroom atau via WA ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini gimana Pak? Pangkatnya banyak banget. Yang ini berpangkat, yang ini juga berpangkat. Pengerjaannya sama ya. Kita langsung coba belajar yang sini. Sin pangkat 4 3x. Pangkat pindah ke depan. Dah ya, satu langkah. Langkah kedua, pangkatnya kurangi 1. Nah, udah nih. Yang kedua, langkah yang ketiga ini diturunkan, turunan dari sin cos ya, 3-nya ke depan jadi 3 cos 3x. Nah, kita ulang lagi yang ini dulu ya. Sin pangkat 4 3x, 4 turun ke depan ya. Langkah kedua, pangkatnya kurangi 1. Langkah ketiga, ini diturunkan sin 3x, pangkatnya jangan dianggap dulu, sin 3x. Sin 3x, turunannya 3-nya ke depan ya. Turunan sin apa? Cos 3x. Oke, coba ditambahkan. Nah, ini hampir sama dengan fungsi yang pernah kita pelajari di kelas 11. Hampir sama dengan trigonometri. 4-nya ke depan, pangkat dikurangi 1. Nah, diturunkan ini 2x min 5. 2x turunannya x kan 1, habis tinggal 2. Ini tidak ada x-nya, jadi 0 habis. Jadi 2x min 5 turunannya 2. Oke, nah habis itu kita kalikan terlebih dahulu. Nah, ini konstanta, ini konstanta. Kalikan 12.
4 kali 3 12. Ini sin 3x tulis lagi. Ini tulis lagi. Nah, ini konstanta kalikan 8. Ya, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, pelan-pelan saja untuk memahami ini ya. Supaya lebih paham. Oke.